Assalamualaikum. Perkenalkan saya Rati Angelita, NIM 23400028. Saya dari kelas 5B S1 Kebidanan. Pijat laktasi yang dilakukan ibu menyusui akan merangsang otot-otot dan pembuluh darah di dalam payudara untuk memproduksi ASI sehingga dapat meningkatkan volume ASI ibu. Peningkatan volume ASI tersebut akan meningkatkan produksi ASI ibu pada saat bayi akan menyusu. Pijat laktasi akan membuat payudara ibu lebih bersih, lembut dan elastis sehingga bayi akan lebih mudah menyusu serta menghindari payudara ibu mengalami lecet pada saat bayi menyusu. Nah, pijat laktasi efektif dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi dan sore selama 15-30 menit. Selain itu, meningkatkan produksi ASI. Pijat ini juga dapat mengurangi bengkak, mengurangi sumbatan ASI dan mempertahankan produksi ASI. Pijat laktasi yang dilakukan pada ibu postpartum dapat membuat rileks dan nyaman, sehingga selama pemijatan ibu merasakan adanya aliran ASI yang menetes keluar. Pijat ASI atau laktasi adalah pemijatan pada sepanjang tulang belakang, yaitu tulang vertebrae sampai tulang kortae ke-5 sampai ke-6 sampai dengan puting payudara dan merupakan usaha untuk merangsang hormon prolaktin dan oksitosin setelah melahirkan. Pijat laktasi dilakukan sebanyak 2 kali per hari setiap sebelum mandi pagi dan mandi sore. Hasil bahwa ASI tidak lancar dan bisa dilakukan pada payudara juga. Terdapat beberapa banyak teknik. Pijat laktasi adalah memperoleh produksi ASI, di mana pada umumnya wanita yang telah melahirkan belum memiliki produksi ASI yang cukup berlimpah. Hal ini dikarenakan masih belum stabil produksi ASI di dalam payudara ibu hamil, membuat ibu menyusui menjadi rileks, di mana setelah melahirkan tentunya seorang wanita akan mengalami kelelahan yang memang tidak ada bandingnya sama sekali. Tujuan pijat laktasi, seorang ibu menyusui memerlukan suatu relaksasi yang dapat membuat tubuhnya lebih rileks dan juga lebih nyaman. Merawat payudara, di mana payudara memang perlu kita jaga dan juga rawat karena berhubungan dengan ASI. Menjaga dan merawat payudara tetap bersih dan juga sehat memang sangat dianjurkan. Manfaat pijat laktasi yaitu dapat mengurangi nyeri, di mana payudara bengkak sering membuat ibu merasakan nyeri bahkan hingga demam. Apabila payudara sering diberi pijatan, lebih jarang mengalami rasa sakit saat menyusui. Kemudian, kualitas susu lebih baik, di mana ibu yang rutin melakukan pijatan laktasi selama 30 menit 2 kali sehari akan mengalami penurunan kadar natrium pada ASI. Secara otomatis dapat meningkatkan kualitas ASI. ASI lebih baik dan sehat, membuat pelekatan jauh lebih mudah, di mana pijatan laktasi membantu melembutkan payudara dan memastikan bayi lebih mudah menyusu. Sehingga otomatis pelekatan juga lebih sempurna, menjaga stretch mark dan payudara kendur, di mana ketika payudara membesar, maka kemungkinan ibu memiliki stretch mark yang sangat besar. Dengan rutin melakukan pijat laktasi, maka dapat membantu mempertahankan keremajaan kulit sekitar payudara dan mencegah timbulnya stretch mark. Kontraindikasi pijat laktasi. Meskipun banyak manfaat menyusui, kontraindikasi menyusui jika diperlukan dalam beberapa kasus. Jika ibu mengkonsumsi obat-obatan narkotika, alkohol dan benzodiazepin atau obat penenang, bayi tidak boleh diberikan ASI. Penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan masalah besar dan terus meningkat di sebagian besar negara. Menurut protokol negara yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Penduduk, Keluarga dan Sekolah pada tahun 2011, opioid seperti opium, sirup, heroin, dan morfin, stimulan crack, gipsum, ekstasi, MDMA, nikotin, dan kafein, zat halusinogen seperti LSD, psilocybin, VCV, ketamin, ganja, dan senyawa dan zat serupa
ganja rumput, bangwariona, dan tembakau seperti cerutu, pip, hookah, dan crops dianggap sebagai narkotika dan penggunaannya menyebabkan kerusakan serius pada janin. Dalam kasus seperti itu, ASI juga menyebabkan komplikasi serius pada bayi. Adapun indikasi pijat laktasi. Pijat laktasi diberikan pada ibu postpartum dengan keluhan adanya pembengkakan payudara akibat penumpukan ASI karena pengeluaran yang tidak lancar atau pengisapan oleh bayi. Oleh karena itu, untuk menghindari agar kondisi semacam ini tidak terjadi, maka diperlukan tindakan pijat laktasi. Pijat laktasi pada ibu postpartum atau setelah melahirkan mencakup beberapa kondisi yang dapat mendukung proses menyusui. Berikut adalah beberapa indikasi tersebut. Yang pertama yaitu ibu postpartum yang ASI-nya menetes atau memencar. Yang kedua, ibu postpartum dengan persalinan normal. Yang ketiga, ibu postpartum yang suplai ASI-nya adekuat. Yang keempat, ibu postpartum yang bersedia diberikan intervensi pijat laktasi. Alat dan bahan pijat laktasi. Persiapan alat, yang pertama ada kursi, terus meja, minyak zaitun, kemudian ada waslap, kemudian ada waskom, dan handuk. Dukungan suami dan orang tua pada pijat laktasi. Kegiatan ini juga melibatkan suami dan anggota keluarga lainnya dalam memberikan dukungan emosional dan praktis. Dukungan ini membantu ibu merasa lebih percaya diri dan terdukung dalam proses menyusui. Yang terakhir adalah peran bidan. Peran bidan mencakup aspek edukasi, demonstrasi, dan dukungan berkelanjutan untuk memastikan ibu menyusui dapat melakukan dengan efektif.